We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it in a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Syahdi Halim, NPP 301420, pangkat Ninja Praja. Saya adalah pelajar tingkat 3 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Apa kabar rekan-rekan semua? Di video ini saya akan mengajak rekan-rekan, teman-teman semua, nona manis dan para pemuda gaga yang ada di sana di seluruh Indonesia. Di video ini saya mengajak kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk bagaimana kita sebagai generasi muda untuk memerangi, melawan, dan menghentikan apa itu yang menjadi penyakit bagi bangsa ini, yaitu KKN, kolusi dan nepotisme. Sebelum kita jauh membahas apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, mungkin yang menjadi pertanyaan kita bersama seperti apa sih itu korupsi, kenapa harus ada korupsi, apa sih dampaknya bagi negara kita, bagaimana jika korupsi itu tidak ada. Kan itu semua menjadi pertanyaan bagi kita sebagai generasi muda. Bagaimana kedepannya kita bisa mengambil langkah, memerangi, dan menghentikan korupsi ini. Jadi sebelum itu mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu dini hari, 3 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan bersama barang bukti uang tunai 14,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang. Pada pasang paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar. Yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Uang yang diterima dari Direktur PT Agung Perdana Balaumba Agung Sucipto ini rencananya akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai imbalan untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang hingga 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itulah contoh kasus korupsi yang baru-baru terjadi. Mungkin teman-teman melihat bahwa korupsi itu yang identik dengan jas orange, tikus-tikus berdasi lah istilah bagi pemuda-pemuda, terus borgol, pencuri uang, ditangkap polisi. Nah, itulah kasus korupsi di Indonesia. Seperti begitulah bentuknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi seperti apa itu korupsi. Pertama, korupsi menurut bahasa yaitu dari bahasa Latin corruptus, bahasa Belanda corruptie, bahasa Inggris corruption, dan bahasa Indonesia korupsi. Yang semua itu berarti yaitu perbuatan busuk, jahat, bejat, rusak, dan tidak jujur yang terkait dengan keuangan. Pengertian korupsi itu sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikosakan kepada mereka yang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana dalam korupsi ini yang dimaksud yaitu seperti 1. Memberi dan menerima hadiah atau janji,
Kedua, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Apakah korupsi ini harus diberantas? Ya, korupsi ini harus diberantas karena merugikan semua orang. Semua orang yang dimaksud itu yang masyarakat, tetapi dalam segi merugikan bukan hanya masyarakat sendiri yang dirugikan, tetapi negara itu sendiri karena pertumbuhan ekonominya dapat terhambat dan banyak lagi hal-hal yang dapat disebabkan oleh korupsi ini. Sulitkah seseorang memberantas korupsi? Jawabannya ya sebenarnya tidak sulit karena semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dari mana kita harus memberantas korupsi? Jawabannya kita harus memulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Muda langkah yang harus kita ambil untuk memberantas korupsi tersebut. Ya, dalam pemberantasan korupsi ada yang dinamakan dengan integritas. Integritas yaitu salah satu atribut terpenting kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mengkorupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral, mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas bukan hanya sekedar bicara, pemanis, retorika, tapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan para pemimpin pada saat ini, selamanya mulai dari integritas, kredibilitas, dan segudang karakter mulia yang lainnya, pastilah akan bermuara pada pribadi yang agung, manusia pilihan Al-Mustafa Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan karakter manusia. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Siswa atau pelajar yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal. Ada kata-kata dari Najwa Shihab, yaitu bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri. Ada 9 nilai integritas yang anti korupsi yang untuk ditanamkan kepada kita generasi muda, seperti yaitu seperti sikap jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Peran pemuda dalam memberantas korupsi pun dapat dimulai dengan cara yang sederhana, seperti menanamkan dalam diri bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela dan merugikan negara serta masyarakat, dan juga bisa melalui sistem pendidikan yang mana pemuda harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, seperti memahami serta meneladankan pendidikan anti korupsi. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu korupsi, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mencegah, memutus tali korupsi di Indonesia. Mungkin dari 9 nilai-nilai integritas tadi kita harus terapkan dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman berpikir, saya bukan orang seperti Nabi yang sempurna. Bukan permasalahan sempurna, teman-teman, tapi nilai-nilai yang 9 nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar. Misalnya jujur, semenjak kecil pun kita telah ditanamkan oleh orang tua, kita harus bersikap jujur, harus kemudian disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab. Kesemuanya itu saya rasa orang tua di sekitar kita semuanya telah menanamkan nilai-nilai tersebut. Jadi
bukan permasalahan sempurna, tetapi bagaimana saudara atau teman-teman semua niat untuk memberantas korupsi tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu korupsi, bagaimana langkah kita sebagai pemuda untuk memutus korupsi tersebut. Menjadi pemimpin itu bukan hanya sebagai sebuah status, tetapi harus memberikan dampak yang baik bagaimana orang-orang mencontoh dan menjadi inspirasi, karena kita menjadi pemimpin bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saya, itu sudah cukup untuk menolong negara kita. Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Saya, Nindya Praja Muhammad Ibrahim Syarih Halim, mengajak semua generasi muda untuk bersatu melawan, memutus rantai korupsi di negeri ini. Satu kata untuk korupsi, lawan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om.